Halo semuanya. Sekarang ini kita mau bahas, kebetulan gue di sini Gede Yudi, terus teman gue Bahtiar. Kita berdua mau ngobrolin tentang cara dapetin data atau gathering data yang nanti kita pakai buat analisis. Nah, data di sini niatnya kita berdua tuh mau bikin analisis tentang kemampuan suatu negara, kemampuan medikalnya, berdasarkan nanti itu ada data dari Legatum Prosperity Legatum ini. Nah, itu kemampuan suatu negara itu fasilitas medis dan segala macamnya. Nanti kita coba hubungkan data ini dengan yang sekarang lagi hangat nih, kebetulan yang lagi banyak diomongin orang kan tentang COVID-19. Nah, gimana sih dengan kemampuan orang ini kita coba bandingkan, kita coba sandingkan dengan data misalkan tuh kematian orang per populasi misalkan, atau kematian jumlah kematian dengan jumlah yang positif, fatality rate-nya berapa. Nah, nanti kita coba ranking. Kira-kira nih Indonesia nih posisinya kayak gimana? Idenya sih seperti itu sih sederhananya. Nanti kita coba ambil datanya itu dari macam-macam ya. Di sini ada Bahtiar juga, ada saya. Kita berdua coba ambil data itu macam-macam. Satunya itu udah pasti dari Legatum Prosperity Index, terus satunya lagi itu dari Worldometer ya, website juga. Nah, tapi menariknya adalah nanti masing-masing website ini kan karakteristiknya beda-beda. Jadi saat kita ngambil datanya mungkin perlu sedikit adjustment ya. Nanti Bahtiar yang mentorin kita ini. Sambil kita belajar bareng-bareng. Mentoring, bukan mentoring. Belajar bareng lah ya. Belajar Nanti teman-teman bisa ngikut nanti bareng-bareng. Monggo, Bah. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ngopi dulu, Bah, kalau mau ngantuk. Iya. Share screen aja ya langsung ya. Share screen aja lah. Ya, ini share screen Kita nih. mulai dari mana nih? Kita mulai dari mana? Datanya itu sesuai requestnya Yudi ini ada 2 nih. Apa ya kemarin Prosperity Index Prosperity ya? Index. Prosperity Index tahun 2019. Jadi di posisi lu bisa jelasin dulu kali Yud, Prosperity Index itu apa sih? Kalau Nah, ini di Prosperity Index ini jadi suatu lembaga, dia itu mengeluarkan ranking. Jadi seluruh dunia, masing-masing negara itu di ranking. Tapi yang jadi parameternya macam-macam. Misalkan, bentar ya, sampai kita loading dulu datanya. Nah, misalkan ya? Di sini ada macam-macam nih, safety and security, terus ada populasi, terus ada environment, personal freedom, macam-macam, governance, tata kelola. Nah, kita mau ambil ini yang health nih. Jadi kelihatan bagaimana suatu negara itu ranking fasilitas medis dan kemampuan medisnya. Jadi selain ranking, ternyata di Prosperity Index ini juga ada namanya score. Jadi kalau misalkan di ranking 1, di sini kita lihat, misalnya kita klik itu, Bah, yang health-nya aja deh, kita ranking coba di nah itu. Nah ini skornya itu jadi ada, misalkan Denmark itu 82, 83, Norway, Switzerland 84. Nah itu kita bisa ranking langsung tuh. Kalau misalkan kita klik di health-nya itu, Bah. Yang di tanda health itu. Nah, bukan satunya sebelah. Short maksudnya ya. Ini Di sort. short. Di sort dari, tapi yang kliknya coba yang health itu, Bah. Yang sebelah kiri, bukan yang kirinya. Itu kan yang edukasi tuh. Oh ini. Itu. Oh iya, itu salah klik. Satu sort lagi. Singapura Nah, sih. itu. Singapura tuh kelihatan tuh tandanya. Jadi negaranya yang punya kemampuan medis paling bagus tuh Singapura, Jepang. Menurut ini ya, menurut si Prosperity Index ini ya. Pantesan orang Indonesia ke Singapura ya. Iya. Banyak orang kita kalau sakit kemana? Singapura. Indonesia peringkat berapa tuh, Bah? Berapa deh nilainya, coba lihat Indonesia. Aduh, scroll ke bawah nggak nongol cuy. Set saja deh. Nih. 69 nih, 69. 69 cuy. Yang paling tinggi tadi 88 ya. Kita tuh lebih unggul cuma dari Kamboja, Rusia. Kita lebih unggul pada Rusia loh itu tadi. Serius? Oh iya. Itu Rusia. Coba naik ke atas. Nah itu, jadi Prosperity Index itu nanti kita coba nih, kita ambil datanya dari si Prosperity Index ini,
Nah, itu nanti gimana caranya, Bah? Ngambil data dari sini nih, Bah. Sebenarnya tuh gini, cara ngambilnya sebenarnya banyak ya kalau kita mau ngambil data. Kalau memang udah disediakan di sini kan, ini ada download juga nih sebenarnya. Oh, Download oke. nih, cuma dia ketika download apakah dataset atau bukan gitu ya. Ternyata yang di download ini Oh, kayaknya report ya? PDF, report deh lebih ke tuh kan PDF-nya nih. Nah, maksudnya ketika kita hanya untuk keperluan membaca gitu, mungkin PDF ini nggak apa-apa gitu. Kita kan keperluannya untuk analisis ya, jadi kita butuh sebuah data set ya, data set terstruktur yang nanti bisa kita analisis. Sebenarnya banyak sih caranya. Yang Maksudnya paling simpel, Bah, yang paling simpel. paling simpel nih, ente buka Excel, Ah, ketik satu-satu. Itu paling simpel. harian cuy. Itu katanya paling simpel kan. Cuma capek aja gitu. Gitu Oh, ini paling. si Ardian udah masuk nih, Bah. Sorry. Interrupt tuh. Halo. Halo ya. Lanjut Halo. ya, Ian ya. Salam kenal ya Mas Ardian. Ini Ya, ada Mas Ardian juga nih. ini aku anu ya, nyimak-nyimak dulu ya. Oh ya, Udah nanti dengarkan Aku dulu. pakai HP kita ya udah. soalnya. Oke. Sebenarnya caranya kan banyak tuh. Si Yudi nanya paling simpel gimana? Ya udah disalin aja satu-satu. Kalau ada waktu, kalau kurang kerjaan salin aja satu-satu. Ya, nggak mungkin ya seharian juga. 180 negara gitu ya. 180 negara, satu row-nya, satu kolom lagi gitu kan. Kolom. Belum lagi salah ketik kan. Iya, itu. Itu paling simpel katanya paling simpel. Cara lain lah yang lebih Nah, menghemat waktu. sebenarnya ini juga bisa karena ini datanya cuma satu page gitu ya. Sebenarnya kita bisa copy paste juga nih di sini. Ya? Maksudnya, nah kalau website normal kan bisa kita blok kayak gini kan. Nah, Nah, coba yang bisa di copy paste coba tunjukin. Yang Yuki kayaknya One nih itu kali. ini curang banget nih websitenya nih, dia nggak bisa diklik nih. Wah, Oh. curang nih. Kayaknya sih dia ada script untuk ngeblok ketika kita apa Coba namanya? untuk ngambil. Coba untuk ngambil datanya ini gitu. Gitu. Itu kan bisa tuh. Kalau di Contohin coba, Pak. Bah, kalau ini yang nggak bisa website nih. yang bisa. Kalau yang web Enggak yang website yang bisa coba. Coba ini yang. di beberapa bagian bisa nih di-select nih di website ini ya. Nih kayak contohnya Oh, teks iya ya. ini gitu kan. Kita copykin bisa gitu kan. Misalnya Oh, tadi iya, iya, pakai iya. pakai cara yang sederhana, ente input satu-satu, ini kan di copy satu-satu gitu kan. Iya, Atau iya, di iya, blok iya. aja seret, nanti kan di paste di Word itu kan jadi tabel juga. Tabelnya bisa kita rapikan di Excel. Nah, itu bisa. Cuma kebetulan ini nggak bisa gitu. Berarti ini yang bisa itu tadi di judulnya bisa, cuma yang pas bagian tabel Ya, ini nggak bisa. ini kemungkinan di blok nih, di blok Hmm. apanya nih, di blok elemennya ini. Jadi kalau di halaman ini kan ada namanya HTML elemen tuh. Nah, ini HTML Hmm. elemen. Nah, ini di blok nih. Nah, biasanya tuh ada script yang ngeblok ini gitu. Oke. Nah, Bisa ini tuh. kalau Mas Ardian mau nambahin juga nggak apa-apa. Nah, ini misalnya gini nih. Sebenarnya ada nih datanya nih 90,69 gitu ya. Tapi dia di blok nih. Oh. Nih, kalau kita lihat di sini tuh ada kelas unselectable on nih. Unselectable on ini kayaknya Berarti ya, nggak bisa diklik ya? kayaknya ini yang Ah. bikin dia nggak bisa diblok gitu. Tapi sebenarnya ini bisa juga di save gitu ya. Misalnya kita save halamannya bisa nggak? Ctrl S. Nah, ini kan kita jadi offline nih halaman ininya. Misalnya nih taruh di sini aja deh. Males nih. Nah, ini kan. Nih. Kita pakai ini deh, coba. Kita kalau pakai Notepad kan sebenarnya kita nampilin source-nya nih bisa nih gitu kan. Artinya sebenarnya datanya udah ada di sini semua, tinggal kita nanti gimana cara ngekstrak informasi dari dokumen ini gitu ya. Cuma itu nanti berarti kita harus parsing satu-satu. Biasanya kalau kita pakai apa sih misalnya ya, sebenarnya banyak sih toolsnya. Kalau misalnya di Python biasanya pakai Beautiful Soup gitu ya. Itu ada yang lain juga, library yang lain. Cuma sebenarnya biasanya kalau di website itu sebelum kita berpikir terlalu jauh,
kita biasanya gini dulu. Kalau scraping itu kayaknya cara terakhir, Yud. Cara terakhir ya, kayak ini. Tapi kita bisa melihat ketika website load data gitu, misalnya kita reload, sebenarnya kan dia sebenarnya tuh dia memuat informasi gitu ya, apa aja itu ya. aset-aset yang nanti akan tampil di satuan atau script juga termasuk. Kita bisa cari sih sebenarnya di situ. Di situ ada nggak kira-kira data yang ditarik? Biasanya sih umumnya dalam bentuk JSON gitu. JSON. Kalau misalnya ada, wah itu udah lumayan membantu. Berarti tinggal ngambil yang data JSON itu tadi. Gitu ya? Tapi kalau misalnya nggak ada, wah itu celaka kita tuh scraping satu-satu. Nah, kita bisa lihat satu-satu kira-kira gitu kayaknya ada nggak sih JSON yang di itu ya di load gitu. Nih kalau kayak gini nih contohnya tuh, misalnya nih ranking sini kan, file ranking sini, dia kan kayaknya tadi ini ya. Nah ini cuma halaman ini, bagian halaman ini gitu ya. Nah kalau ini CSS ini untuk stylingnya gitu. Kita bisa lihat ya kalau CSS nggak mungkin sih ya gitu ya. Nah, kita bisa lihat biasanya JSON itu tersembunyi di file CS juga sih biasanya ada. Gitu. Coba kita lihat satu-satu ya. Oke. Yang seru CSS, juga berarti ya kayak begini CSS ya. nggak mungkin. Yang CSS nggak mungkin, tapi ini aneh ini aja. Kita filter ini aja kali ya. Pertama XHR tuh biasanya kayak gini nih. Nah, ini contohnya nih. Biasanya ini JSON di filternya pakai XHR aja nih langsung. Nah, biasanya ada nggak JSON yang kayaknya mencerminkan ini nih. Nah, ini. Tuh, ini ada tuh. Ini file JSON-nya nih, data nih. Kalau kita patut ini dulu sih, patut apa ya? Wah, kayaknya ini datanya nih, patut curiga. Kayaknya ini datanya. Iya. Nih, misalnya, cuma ini kan strukturnya sakarpnya dia kan. Nah, setelah dia nih. Bukan acak sih memang dari sana. Nah ini tapi kan ini udah bisa dilihat nih economic quality, education. Ya, dia udah ngasihin tadi itu kayaknya udah indikasinya udah ke situ tuh. Iya, judul kolomnya data yang tampil ini dari sini dia ngambilnya. Nah udah kita tinggal periksa saja nih. Nah coba nih misalnya nih, ini ada data apa nih Afghanistan ya. Afghanistan nih ada angka berapa nih? Ini 38,54, 21,74 coba ya Afghanistan. Ini yang pakai skor Yud. Ini pakai rankingnya. Afghanistan. Pakai ranking coba skor dulu. Ntar. Nih Afghanistan nih ada. Oh iya. Ada kan tadi? Tadi ada. Iya. Ada 34 tadi. Ada ya. Berarti kayaknya ini angka apa namanya data yang ditampilkan di situ. Jadi ketika ini sudah tersedia di sini gitu ya. Kita nggak perlu scraping apa yang capek-capek gitu kan. Kita tinggal copy aja nih. Copy alamatnya nih. Yud. Nah, set. Ya kan misalnya gini, ini kan saya tampilkan di sini. Nah, ini kan. Nih. Nah, ini udahlah jadi data JSON-nya itu. JSON-nya untuk ini. Tinggal kita nanti ngebukanya pakai apa lagi nih gitu ya. Nah, nanti kalau pakai Panda kan bisa juga tuh load from JSON. Ya, bikin data frame. Cuma apakah nanti bisa gitu kita nggak tahu tuh. Tapi paling enggak kita udah terbantu sih adanya JSON dibandingkan tadi harus scraping gitu ya. Itu scraping tuh harus memahami satu-satu ininya juga sih. Kita harus tahu ini ekstrak informasinya tuh dari elemen apa gitu satu-satu itu. Nah ini udah nih bisa kita simpan. Oke. Kita simpan aja ya. Ntar kita pakai lanjutan nanti. Kita bikin folder aja deh. Prosperity Index. Oh ini ketika disimpan gimana sih? Ctrl S. Jadinya HTML ya. Kita blok aja deh semua teks. Kita bikin file baru di sini kan tadi. Sebenarnya banyak caranya, ini salah satu caranya aja sih, ya kan? Prosperity. Nah, kita simpan di sini aja. Berarti kita tinggal ntar ngeloadnya di Python dari sini ya? Iya. Buka JSON-nya itu ya. Kalau misalkan dia memang belum rapi, kita tinggal rapiin kolom yang mana kita mau ambil segala macam ya. Iya.
Itu ya. Coba misalnya kita load di Python kali ya. Coba di load di Python sekalian nanti. Oh, itu itunya ya, apa namanya? Link ininya ya? Enggak, ini aneh bukan notepad-nya. Oh, bukan. Oh, salah. Notepad loh. Di folder itu aja kali ya. Di folder ini kali ya. Di folder itu aja kali. Ini selalu bukanya Internet Explorer, kesel. Aneh nggak Oh iya, suka. default lu pakai Internet Iya, Explorer? belum tak rubah. Sini aja deh. Nah, kalau load Tadi JSON, kan kita baru sebenarnya punya kalau JSON itu berarti kalau tuh. Panda itu kan apa namanya? Nggak tahu ya, ada apa namanya? Ada load from JSON nggak sih? Gue lupa juga tuh. Setahu gue CSV ada, Excel ada. Tapi di shift tab aja coba. Siapa tahu ada. Salah. DF. Harusnya ada. Harusnya ada sih, seingat gue tuh ada. Soalnya pernah Orit JSON. waktu dia nge-export tuh jadi JSON juga ada di file di menu file itu. Enggak muncul ya. Nah, karena kebesar. R kecil kali. Ada nih. Tuh ada tuh. Coba ya. Kita asumsinya dia langsung gitu ya. Tapi nggak tahu nih. Kayaknya sih nggak bisa. Oh ini. Ketik dah. Error kan. Karena sebenarnya struktur JSON-nya itu ini juga sih. Dia kan kalau kita lihat tadi nih. Di sini aja di mana tadi? Karena masih kecampur ya itunya ya. Iya, dia sebenarnya nih kita nggak strukturnya tuh bukan kayak ini, kalau ini kan nested nih, nested banget nih. Nah, sebenarnya kita mau ngambil kayaknya ya, mau ngambil ininya doang nih. Ntar. Nah, mau ngambil data ininya doang sih kayaknya nih. Gitu ya. Coba ya kita baca dokumentasinya gimana cara ngeload data JSON. Kita kalau nggak baca ini agak bingung juga sih. Nah, tuh. Ini contohnya nih. Loh, ini gimana sih dokumentasinya, cuy? Ini JSON kan, tapi oke. Itu kalau udah nyimpan tuh. Oke. Tuh kan yang di load kan sederhana doang nih, seret gitu ya. Berarti kita harus belajar juga ya, yang di dictionary tadi, yang di Ya, table itu mana yang kita mau load ya. Tapi kalau misalnya kita mau ini dulu sih, misalnya ya, ada library yang namanya JSON juga nih, import JSON itu di Python. Lu kali udah pakai kali JSON. Kita bisa load juga, tapi nanti jadinya misalnya nih JSON data sama dengan JSON load kan, prosperity. Bener nggak sih? Lupa gua. JSON. Oh, harus di open dulu, lupa filenya. Gitu. Harus di open dulu. Nah, gini. Ini kan kita belum open nih. Kalau load gini langsung dari stringnya gitu. Berarti kita kacau kuncinya harus spesifik lagi. Compile. Oke, gini kan. Gini thread. Nama file kita Prosperity. JSON. Oke. Prosperity bener nggak? Prosperity. Betul? Gimana nih error?
Prosperity. Sama kok dia itu. Apa perlu dibersihin dulu di dictionary tadi itu? Kan ada macam-macam tuh dia di situ. Yang di mana? Di notepad-nya. Itu errornya apa tuh tadi? Bacaannya di bawahnya tuh. Bentar. SF data JSON load F-nya. Ininya udah bener belum tempat lu naruhnya? Ngebuka itunya. Opennya itu. Udah sih, harusnya. Coba gue ekstensinya, jangan-jangan ini, bener ya. Lokasi filenya. Enggak, lokasi filenya ini kan udah sama. Oh, udah sama ya? Itu F tuh, yang salah. S. Line 1, column 1. Coba Google aja itunya. Kode errornya itu. Oh, iya. Ini ada ini nih. Dia JSON-nya kayak nggak bisa dibaca karena ada ini. Ini harus dihapus nih karena ini kan tadi kita copy paste tuh. Ini ke bawah nih, nggak bisa. Ini nanti struktur JSON-nya nggak valid gitu. Nah, ini teks ini tuh nggak ada nih harusnya. Teks yang di atas ini. Coba di save lagi. Nah, harusnya bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Oh ya, jalan. Jadi masalahnya cuma itu doang. Iya, masalahnya itu doang. Kadang kita harus belajar dari gitu sih. Kesalahan juga. Nah, ini kan sebenarnya kita mau ngambil ini nih. Children doang kan? Children, Iya. Children. Oh, kalau ini aksesnya gini. Nah, ini. Dia tuh sebenarnya bentuknya kayak array ini, Yud. Kalau kita lihat nih, array itu ada negaranya juga nih, Afghanistan tahun 2019. Kode negaranya ini malah ada file benderanya nih. File benderanya ke sini. Kemudian nah, kalau kita mau bersihin tuh, kayaknya nilainya ini ya. Nilai ininya ya. Nilai yang tadi itu tuh. yang PI, iya. Terus ada itu tuh nilainya tuh masing-masing tuh. Ya. Coba kita load ke Panda ya. Panda TF. Tapi kita nggak perlu yang PI sih. Kalau misalnya gini doang bisa nggak? Gue mau nyoba gini doang bisa nggak? Oh, bisa dia. Coba. Nah, tuh. Oh, udah jadi. Oh, sampai ranknya muncul itu, Bah. Ini apa namanya? Kolomnya kayak kepanjangan ya, jadi nggak muncul semua ya? Enggak muncul semua. Tapi bisa kita drop sih, nggak kepake nanti. Kayaknya nggak muncul semua nih. Tadi kan ada yang negara-negara juga ya? Iya. Atau ini dulu, apa namanya, pakai yang info. Nih, kolomnya kan tahu. ini nih. Ya. Kolomnya banyak banget tuh. Ini banyak nih. Nah, misalnya kita mau pakai ini aja ya. Pakai yang health itu aja. Ya boleh juga ngakses kolom ya. Negara aja ya kali ya. Tadi negara apa tuh? Ya, namanya lupa tadi. Nama negara tuh apa di sini? Misalnya yang health aja ya. Health tuh kayaknya apa sih? Kalau kita lihat dari sini tuh kayaknya kodenya nih. Health itu nih. Heal. Nah, health. Ini gitu ya. Ini kalau ini kayaknya skornya, kalau ini ada rankingnya. Ranknya. Nah, kalau negaranya apa nih tadi? Oh, country. Oke. Country sama isocode kali ya. Biar ramean dikit. Sama apa? Sama isocode-nya ini biar ramean dikit. Nah, isocode tuh. Oh, ininya. Oh, dia AFGE not in the
Mana kok nulisnya ini? Isocode. Balik cuy. Iya, yang satunya lagi. Nah ini, udah deh dapat. Dapat deh satu. Oke, clear. Yang ini clear. Udah ya, simpen deh. Lah kalau udah kayak gini, simpan dulu jadiin CSV nanti biar bisa gue buka juga. iya, biar kagak usah ini juga, kagak usah apa kayak gini lagi JSON gitu agak ribet kan. Tapi sekalian bersihin dulu kali, Bah. Sekalian ada nulnya enggak? Ada ininya enggak? Oh, Ya. ini enggak, ini masih tadi kan ngumpulin doang. Ini 167 negara nih, Yud. Iya. Lumayan banyak ya. Tapi penting nih isocode-nya nanti nih. Ini jadi penghubung data kita sama data negara lain. Ini nanti ya, bisa data yang satunya lagi. Ini buat indeks aja nanti. Iya, buat indeks nanti kayaknya. Iya, jadi mengaksesnya itu kita cepat misalnya. Nah, atau mau perlu yang selain health. Atau mau semua aja gitu, baru kita simpan. Boleh deh. Boleh deh. Bikin semua dulu, jadiin nanti kita dari kolom itu aja, Bah. Biar lu nggak usah dari situ ngopinya. Ini kali ya, save gitu ya. Save. Enggak, yang kolom tadi kan ada tuh. Iya. Yang kolom lo yang mau pilih semua atau gimana nih? Semua aja. Semua. Kan itu semuanya hasil ininya. Ya udah ya. Kita semua dulu ya. Save gitu ya, save. Dari sini? Enggak, dari cara Anda situ. Tapi rank kayaknya nggak perlu deh. Karena nanti kita bisa sort aja di datanya. Bisa sih. Kan nanti tinggal sort aja kalau butuh ranking kan. Benar. Nggak perlu jadinya kan. Nah. Kalau lu biar copy paste-nya sekali, yang children itu tadi lu kolumin. Atau kan nanti kelihatan. Iya. Tinggal kita drag sekali aja. Bisa ini aja. Biar cepet nih caranya adalah data nama ini aja. Ini kan. Kita bisa ngambil indeksnya doang nggak sih? Atau kita data framing dulu aja kali ya? Tadi enggak, yang tadi kolom itu aja, nggak usah ke situ. Coba yang pakai tadi kolom, yang data lu ngecek ada kolom apa aja di Pandas. Oh, di awal. Di gini ya? Itu DF1 ke DF ini ya. Nah, tapi kan muncul tuh kolomnya. Loncat nggak dia? Enggak cuy, biasanya itu 1 detik. Coba deh lu lihat deh, loncat nggak? Ini living. Oh iya, loncat ya. Oh itu nggak bisa berarti. Ya, nggak bisa yang itu, loncat dia. Ya udahlah, cara klasik aja deh. Copy paste. Orang dikit. Kayaknya kita kelamaan tadi. Ya kita coba nyari yang ini kan, yang cepat. Sebenarnya ini bisa nih. Tadi kan ini gini nih, DF gitu ya. DF gitu terus. Lo bikin baru ya. Enggak, gini kan. Terus tadi namanya subindex tadi. Kita mempersulit diri sendiri dulu deh ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, kan dapat ini nih. Nah, kita dapat ini kan. Udah lu ngambil yang ambil indeksnya aja, indeksnya. Ambil kolom value-nya. Kolom. Ini belum di-convert ke data frame, cuy. Gimana sih? Data frame kok error sih malah. Oh, dia karena formatnya nggak sama kayak itu ya. Nggak sama kayak si itunya tadi yang children ini. Oh. Ini kan gini nih, ini karena kan di dalam ini kan array nih. Nah, makanya dia nggak bisa jadi data frame. Gitu. Ya. Udahlah cara manual aja. Ini kan gini. Nah, bisa juga kayaknya ya. Ntar kita harus sedikit googling dulu. Dictionary. Case. Ini udah kayaknya dia tahu deh. Itu for key and value itu. Kok dia kayaknya tahu deh yang mau gue ini. Oke, doang. Yang kita mau kerjain dari ngomong dia udah siapin. Oh, kok ini doang, cuy. Astaga. Tuh kan, udah dapat nih, cuy. Jangan sampai isocode-nya hilang itu. Ini kan bener. Udah hilang depan. Jadi biar konsisten aja lah, ininya satu deh. Nice. Gue juga suka kalau coding tuh pakai yang satu, Bah. Soalnya nggak perlu pakai shift. Kalau tanda petik 2 kan lu harus pakai shift tuh. Iya. Tangan belibet banget kayaknya. Oh, salah nih. Salah ini, cuy. Nah, udah deh lengkap deh.
Ya, Oh, isokode-nya nice. kehapus ya? Isokode-nya tadi kehapus. Oke. Soalnya nanti jadi indeks dia, koma. Nah, Wah, jadi deh. Tadi kayaknya mau bayangin scrapping deh, nggak jadi ya. ini aja lah dulu lah, yang simple. Oke. Oh, berarti dia kalau selama kita punya JSON filenya, terus nanti kita baca di Python, terus kita jadiin dia load dulu datanya, baru kita jadiin data frame di Pandas. Jadi yang Iya. seperti ini ya. Nggak Iya. perlu satu-satu kan dengan cara yang tadi. Iya. Bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga nih sebenarnya lu load datanya ini kan dari Ah, dictionary itu terus di ah. looping satu-satu gitu cara Oh iya, klasik. iya, iya. Tapi kayaknya susah deh Pakai hidup Pandas kita lebih tuh. cepat. Oke, ini Oke, kita simpan deh. simpan dulu deh jadi datasetnya. Kayaknya hidup kita udah susah. CSV. Apa nih namanya? Prosperity Index aja, tadi nanti biar gampang kita buka. Oke. Coba. Oke, Nice. sudah. Lalu mau data apa lagi nih? Nah, itu yang tadi, yang apa namanya, yang Word itu tadi, Odometer, yang Wordometer, Wordometer, COVID ya. COVID. Nah ini menarik nih datanya kalau baca yang di bawah. Dia ada row yang kosong kalau kita baca ini kan. Ini kan kosong nih, karena ini belum Ah, update ya. karena belum update, kita Coba harus kalau mastiin itu. yesterday ini update semua nih. Udah ke-update semua. Tapi ada Ada yang juga mungkin kosong yang nggak juga. masuk datanya. Tapi Mungkin intinya, new date itu nanti menambah ke total date kan. mungkin gini aja Coba nih. lihat, Kalau 2 hari yang lalu update nggak? Oh sama juga sih. Oh ini coba new lihat data yang itu. dia emang nggak ada nih. Kalau ini memang nggak ada penambahan baru. Nol kan? Ya. Nggak, coba kita lihat datanya dulu, Bah. Coba ke atas. Yang tadi enggak, yang tadi yang di bawah, yang tadi di kolom itu naik lagi judulnya. Ini kan ada yang yesterday nih. Coba kita lihat yesterday angkanya berapa? 112.096 tambah 0702. Coba yang now-nya bertambah nggak dia udah? Oh, belum bertambah, Bah. Ya karena dia update terakhir. Ini kan negara kita nih beda-beda nih negara-negara zona waktunya. Kadang laporannya nggak sama gitu, nggak real Nggak time. sama. Ya katakanlah kita misalnya kemarin kan, berarti kan hari kemarin pasti udah dong itu. Oke. Di sini ada yang data yang menarik tuh. Kita nggak perlu lagi nanti bikin nyari populasi nih. Karena di sini udah ada total case per 1 million populasi itu. Coba lihat, Ya, ada 6.000 sekian, terus ada dead per 1 million populasi. Nah, kita juga pakai juga tuh bisa nanti. Oh, total test juga bisa itu, Bah. Untuk bisa menggambarin ini loh. Bener nggak ya, sih health kita itu yang tadi ranking itu ngaruh nggak ke total testnya gitu? ya sebenarnya kalau asumsi kita sebagai orang awam sih nggak tahu, ini bukan pakarnya ya yang ngomong, tapi logikanya nih kalau negara sistem kesehatannya bagus, tesnya cepet dan banyak gitu sih. Kalau secara logika sih, ya nggak sih, bener? Logikanya. Logikanya asumsi sih, asumsi. Tapi kan kalau tes itu kan butuh nggak cuma sekedar kemampuan medical kan, kemampuan keuangan negaranya dan lain-lain ya. Iya, Macam faktornya. iya. Terus yang paling kanan tuh apa tadi? Tes per 1 million populasi. Oke, nah gimana sekarang cara ngambil data ini, Mbak? Nah ini sama kayak tadi sebenarnya Yud. Oke. Kita harus cari tahu dulu dia apa ya, ada JSON-nya enggak gitu ya. ya service yang dia tarik enggak ketika kita berinteraksi dengan data ini gitu. Nah, Oh, misalnya sebelum sampai sana ini sebenarnya cara simpel tadi yang iya, di drag bisa nggak dia? Kalau misalkan yang untuk websitenya. kecuali udah nggak ada ya, kita nggak bisa lihat dari ininya, baru kita parsing satu-satu dokumen ini gitu. Parsing itu artinya nanti kita ekstrak informasi berdasarkan posisi elemen ini gitu, ini gitu. Nah, misalnya, oh ini kita refresh aja kali ya, refresh. Coba ada nggak, kelihatan nggak gitu maksudnya. Nih XHR, kok malah add view ya iklan? Masih dia, masih. Nih ada tapi kayaknya bukan ini deh.
bukan ini ya. Kayaknya bukan ini ya. Coba kalau kita geser yesterday. Nggak ada juga yang gerak dia. Nah, kayaknya dia nggak ada Yud. Yang kayak tadi tuh, yang pertama itu. JSON filenya. Nggak ada, nggak kelihatan. Lalu kalau misalkan solusinya kita nggak ada itu gimana? Kalau mau scraping satu-satu, kita juga harus ini juga sih, coba tes dulu, belum tentu berhasil juga gitu. Misalnya gini, ini kita punya alamat ini ya, kita masuk ke sini nih. Nah, berarti kita step pertamanya itu gimana cara ngeload data ini ke sini, gitu, ke kertas kerja kita nih. Oke. Nah, kita pakainya biasanya sih ini, pakai import URL lib. Kalau kita kan punya source-nya kan ini kan. Iya. Nah, URL lib, terus kemudian nanti untuk versinya biasanya pakai Beautiful Shop. Beautiful Shop. Itu library semua ya? Anda kesel nih namanya Beautiful Shop. Harusnya Beautiful Soto. Ini ada library namanya Beautiful Shop. Nah, ya ini biasanya sih orang-orang pakai sih. Kalau aneh ikut-ikutan aja. Nih, gini. Kalau orang Indonesia yang bikin beautiful soto sih, yang bikin Ya, orang luar. Beautiful. Soto Makassar, orang Sulawesi Selatan yang bikin Ini tuh kan, pasti. ini nanti. Nah, sekarang caranya gimana biar ngeload ini apa namanya? URL yang tadi. Ya, jadi apa namanya? Beautiful Shop URL open nih. Biasanya gini sih. Ini kodenya nyontek-nyontek aja ya. Iya, ya. Soalnya kalau nginget-nginget kayaknya sayang itu otaknya. Tapi jangan ini susah. Ini aja. Stack Overflow Nah, aja yang ini ada gampang. nih. Ya Nah, kan? ini Ya. ini ada nih tuh. Ya kan, udah jadi ini. Gue kalau udah ada Stack Overflow nih, yang penting inget ininya aja, apa namanya? Nah, ini tadi Pola kita pikirnya. punya alamat ini, ya kan? Ya, yang tadi workometer. Asumsinya lu nggak punya data sumber lain kan selain ini? Ternyata ada lagi Ya, sumber lain yang udah ada JSON-nya. ya asumsinya gitu lah. Nanti kan kita bisa pakai terserah kita kan. Kalau misalkan Ya, ada JSON-nya ya syukur, kalau nggak ya pakai yang ini. coba error nggak? Ternyata indennya kurang. Ini kurang. Apa nih? Kayaknya kurang deh ini. Kok aneh bentuknya ini? Itu buat ini yang Python berapa tuh jangan yang tadi? Iya, jangan-jangan salah ya. Kita coba baca URL lib. Nih, coba tahun berapa nih? Astaga, 2015. Oh iya, udah berubah. Salah yud kita yud. Jadi Oh, beginilah. 383 lo pakai ya? Oh, pakainya ini nih kayaknya nih. URL lib request. Harus ada ininya sekarang nih. Harus ada ininya. URL open itu. Masih error juga cuy. Invalid sintak tapi tuh cuma sintak doang yang. Iya, harusnya ini. Ada contohnya kagak sih ini? Oke. Kagak ada contohnya. Apakah kira-kira sintak yang error? Coba kalau misalnya gini dulu ya. Forbidden. Ada TP error 403 forbidden. Oh, biasanya dia ini ada apa namanya?
treatment khusus kalau forbidden kayak gini nih biasanya. Coba Dia dibuka tidak mengizinkan datanya tuh dari webnya ya, di di luar scraping. gitu. Itu. Ini biasanya kalau dia banyak sih mekanisme pelindungannya. Biasanya kalau kayak gini, misalnya ya, kita coba situs lain dulu deh, ya kan, Detik gitu ya. Kalau Detik bisa berarti bukan ininya yang error. Nah bisa kan? Berarti websitenya nih tidak mengizinkan ini di Datanya diambil. patch dari, ya mungkin bisa dari Cara lain lah ya. browser, bisa juga biasanya websitenya tidak mengizinkan diakses dari browser, atau bisa juga kalau diakses dari luar domain ini, biasanya itu namanya course origin gitu. Itu terkendala di situ biasanya. Gitu. Nah, biasanya caranya pakai misalnya ya URL lib agen, user agen. Kita seolah-olah bikin request tapi seperti di apa namanya, di browser. Nah, caranya gini, kita impor aja. Alamatnya tadi ini. URL-nya ini kali ya. Ini kali URL-nya. URL-nya semua di sini. Oke, tanpa harus merubah. Coba Ini error enggak? parsing. Enggak, sampai sini dulu aja. Enggak. Error. Ini kurang buka. Berarti dia websitenya kalau diakses oleh selain, jadi kalau website diakses itu ada namanya user agent nih. User agent itu menunjukkan siapa yang akses. Jadi kayak misalnya nih gue kan akses dari Chrome nih, berarti ngakses website itu user agennya nanti Chrome gitu. Nah, biasanya si website ini ngeblok kalau yang akses alamatnya dia itu bukan dari browser gitu, atau dari user agent yang di luar di luar whitelist-nya atau di luar daftar yang dia punya gitu. Itu. Berarti ini bisa ya jadinya ya? Jadi bisa. Jadi seolah-olah si Python ini, si library URL lib ini buka dari entah dari Mozilla atau dari Chrome gitu ya? Dia nyamar jadi browser tuh, dia nyamar jadi browser. Itu. Keren juga ya. Bisa nyamar dia gitu. Nyamar jadi browser biar bisa ngakses data ini. Data gitu. tadi. Iya. Coba dibuka, Bah, gimana jadinya tuh dia? Nah, ini kan kita udah punya F ini nih. Tinggal si BS-nya nih. Tadi yang buka tadi ya. pakai. BS4 tadi bukan ya? BS4. Tadi lupa nih. Beautiful Shop BS4 ya singkatannya. Beautiful Shop susah banget nulisnya. Beautiful Shop itu. Ininya. Typo. Kayaknya kita orang Indonesia kali ya nggak bisa ngomong. Tapi logikanya lu ngenamain Beautiful Shop juga shop kayak gimana yang beautiful cuy? Ramen gitu. Itu. Iya kan gini. Ya. Soto sebenarnya shop juga nggak sih? Kalau secara ini. Family makanan gitu kan. Cuma jenisnya Indonesian shop gitu. Kalau Jepang kan apa? Ramen makanan Indonesia itu yang di mana-mana dianggap sama cuma satu cuy, fried rice. Iya. Ya kalau internasional nih, international soup ini kan banyak jenisnya, ada Chinese soup, Indonesian soup bukan soto. Sebenarnya soto bisa juga kan masuk rumpunnya dia lah, nggak beda-beda jauh bentukannya kan gitu. Ya, lanjut. Kita bikin soto kali ya, jangan sop ya. Kita berarti nge-load yang F tadi ya? Ya. Si F ini tadi kita ini nggak sih? Coba. Belum print tadi. Ada decode-nya nih. Ini biasanya. Itu belum tanda kurungnya kurang, Bah. Enggak, ini gini aja. Kopinya di sini. Nah. Oke. Soto. Nah, soto ini berarti udah bener nih, nggak ada error nih. Kalau kita print itu jadinya apa nih jadinya? Jadinya sebenarnya halaman ini, HTML-nya ini nih. Semua tadi itu ya. Nah, sekarang kita cari JSON yang tadi, data gunanya yang tadi si shop ini sebenarnya kita bisa navigasi elemen-elemen di sini. Lu pernah belajar HTML nggak sih? Nah, HTML itu kan sebenarnya
sebenarnya teks biasa sih kalau kita lihat dalam perspektif ini kan sebenarnya teks biasa nih, cuma dia terstruktur nih, membentuk sebuah teks yang struktur, makanya dia dibilang struktur dokumen gitu. Kalau kita lihat secara kayak gini kan agak pusing juga nih. Ya, Maksudnya apaan nih gitu kan? Scrollnya apa? Ya, kita bisa visualisasikan dalam bentuk apa ya namanya ya? Pohon. Nah, pohon. Dalam bentuk pohon itu bisa nih. Kayaknya banyak deh toolnya. HTML, DOM. Nah, DOM itu ini yo, DOM itu dokumen objek model itu kalau di HTML itu ya itu apa namanya bagian di HTML-nya itu. Ini kita bisa pakai view ini nih misalnya contohnya. Biasanya nih pakai kayak gini juga biar memudahkan untuk apa ya? Untuk nah ini jadinya kayak gini nih. Jadi kayak pohon gini. Nah, kita copy paste aja kali ya. Oh, kalau copy paste ininya ikut yang kita nggak usah simpan file dulu deh. Simpan file. Sorry ya manual. Nah, kita Ctrl C aja. Kita taruh di sini yuk. Ini kita paste di sini. Kayaknya ini lambat deh soalnya gede banget. Gini kan. Refresh. Ini belum refresh dia. Nah, ini jadinya gini. Wah, tapi ini tampilannya agak lambat. Error nih. Gak nampil dia. Nah, DOM view nih. Kita klik bisa nggak ya? Ini terlalu kecil sih dia. Kecil banget. Kita coba cari ini yang lain kali ya. Yang ini. Nih, ini agak banyak yang bikin itu ya. Banyak. Ini nanti jadinya kan gini nih. Nah, pohon itu kan gini nih. Jadi satu itu punya ranting gitu ya. Di ranting punya ranting lagi gitu. Terus nanti dia paling kecil tuh ya apa dia teks atau elemen apa gitu. Oh, sampai kita tahu mana elemen kita yang kita mau tadi cari gitu ya. Betul. Intinya itu gunanya ya. Oh. Jadi nanti kalau udah tahu mana elemen yang kita mau ambil dari data itu, kita tinggal keyword itu yang kita mau pakai nanti gitu ya. Betul, gampang. Oke, itu dibanding lo baca satu-satu dari atas sampai bawah. Sebenarnya kalau ini mau nebak-nebak juga bisa gitu. Misalnya oke. Misalnya gini ini tadi kita sotonya mana sih soto? Yang paling gampang tuh ya umumnya pasti biasanya ada misalnya kita mau dapetin judul dokumen ini ya, title gitu. Ini ada nih title. Kita misalnya ini returnnya elemen nih karena ada kayak gini, HTML elemen, ada title kemudian ditutup lagi. Kita misalnya mau ngambil dalamnya gitu ya. Ya udah kita title string gitu. Kita dapat isinya nih gitu. Nah, atau misalnya kita mau dapat apa lagi nih? Selain title, header. Jadi kalau merujuk ke negaranya Header bisa. ada juga. Nah, bisa. Nah, misalnya gini, sebenarnya bisa kayak gini juga nih. Kita kan udah punya data ini nih. Kalau misalnya nggak mau ngelihat pohon, ini kan sebenarnya pohon juga nih. Nah, struktur ini. Ketika kita sorot di sini nih, kita sorot di data yang kita pengen kan ini nih, tabel ini kan. Nah, tabel ini kira-kira apa nih? Nah, tabel ini kita tinggal cari aja tabelnya itu apa. Tersembunyi. Dari sini aja deh. Nah, kita naik ke atas. Nah, tabel ini. Ini nama tabel itu ini ID nama tabelnya nih. Kita bisa pakai ini untuk nanti dapetin tabel ini gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi misalnya di shop itu soto tadi. Soto ya. Udah ganti jadi soto deh. Kita find. Gini kalau kita mau nyari nih. Ini kan soto find. Ini nggak ada hasilnya. Jadiin variabel dulu. Kemungkinan ya. Ini coba kita tes nih. Kadang tuh meskipun kita udah load ini ya, udah load di ini kan kita URL terus load di sini kan.
Kenapa ini harusnya ada nih harusnya. Kita F print lagi kali ya, print F-nya lagi. Print F. Oh, print F. F-nya aja deh. Harus ini read. Lupa. Oh, kok nggak bisa? Harus gini. Oh, sotonya aja langsung cuy. Soto. Nih, kita perhatikan deh di sini data yang di load ini ada nggak angka-angka ini ada nih Senegal gitu ya? Iya. Ini Senegal kan, terus apa namanya? Kita kan mau dapat angka ini nih, angka Tajikistan gitu ya. Nah ini nama ininya apa nih? Nama elemen induknya itu bisa ini dulu. Nih, ini main table bener kok ya ini. Tadi yesterday sih tabelnya itu. Tadi apa nih? Oh, berarti dia table yang berbeda kali itu ya? Coba nih misalnya aneh soto ya, soto kemudian tabel. Dapat nggak? Nah ini dapat nih tabelnya nih. Oh ini udah langsung nih tabelnya karena tabelnya ada satu dia langsung nemu ini. Kita udah dapat tabel ini yuk. Tabel ini kan Yang tabelnya nih. isi data tadi ya? Iya tabel ini data tadi. Kita sekarang tinggal gimana caranya ngerubah tabel ini. Jadi data frame. Ya terserah kita mau dalam bentuk jadi dictionary dulu apa jadi array dulu gitu, jadi list dulu. Oke. Cuma sekarang kan PR-nya adalah gimana caranya kita ngakses elemen-elemen ini gitu. Nah, tabel nih, soto tabel. Tabel ini kan induknya nih, tapi dia punya anaknya juga nih. Misalnya gue mau ngambil T-head gitu kan bisa juga. Berarti dia ngambil kolomnya doang nih, kolom yang paling atas. Paling atas. Oke. Nah, kalau di tabel itu, nah misalnya kita visualisasikan aja kali ya di apa namanya di visualizer yang tadi. Biar yang di pohon-pohon tadi ya? Di DOM itu? Ya, misalnya gini ya. Ini error dia malah. Dia nyerah dia. Ngeload data yang tadi. Terlalu gede. Iya, terlalu gede. Atau biasanya di ini juga bisa sih di VS Code. Di edit di apa namanya? Di manapun bisa sih. Biasanya di IDE ini udah mendukung misalnya kita bisa enak ininya. Misalnya gini, wah ini kelihatan kerjaan saya. Kita close dulu rahasia negara. Rahasia negara. Ini window. Kita ini window. Seakan-akan kayak bin gitu ya. Iya. Rahasia negara. Padahal sampah sih. Ini kita save dulu deh. Yang tadi. Sorry. Tapi hati-hati loh, bener loh. Apa itu? Jadi kalau ada Ini gorengan, jualan gorengan, tukang bakso, tiba-tiba pakai HP. Kan ada meme-nya gitu kan. Iya. Nah, ini kita format dokumen. Nah, ini kan kelihatan nih lebih rapi nih. Jadi kayak pohon nih kita, kalau ini kan, wah ini, berarti ini aslinya satu nih Yud. Kalau lu lihat nih, satu. Terus dia punya anak nih. Anaknya itu, kalau tabel itu biasanya umumnya ini ada kepala. Dia kolom pertama tuh, yang judul kolom tuh. Biasanya isi datanya itu kalau nggak di T-body, di T-body sih pasti sih T-body nih. Ini kalau ada T-body lagi berarti dia, nah ini kan. Ini udah kelihatan nih North America, South America gitu ya. Nah ini T-body yang pertama isinya kayaknya per ini ya, per kontinen ya. Per kontinen. Nah per kontinen nih, ada tulisan per kontinen. Nah kalau T-body yang kedua ini per kontinen juga. Ya terus kemudian kayaknya ada tadi yang Senegal gitu ya. Oh, gini T-body nih. Kita coba search yang Senegal itu posisinya di mana. Nih. Ini kan ada juga nih Tajikistan. Nah, berarti dia kayaknya anaknya kontinen itu. Jadi kan kontinen ini, kontinen di dalamnya ada lagi bener ya. nggak sih?
Ini kan Atau kontinen. jangan-jangan yang Oh, enggak. Kontinen di sini kalau kita lihat di worldometer, gimana sih dia? Europe, Amerika, Asia, South Amerika. Oh iya. Itu kali dia per filter itu. Ya, coba Filter per kita ini dulu rapiin. Afrika nih, Oceania, kemudian ini apa nih, negara apa nih? Oh, ini enggak ada negaranya. Tidak bertuan. Ini dunia, ya kan? Nah ini kan udah mulai nih Amerika nih, USA, Brasil. Nah ini berarti ini ke bawah itu kayaknya negara dia. Seluruhnya dunia itu. Ya, udah seluruh dunia itu kan. Nah, terserah nih, lu mau ini ikut apa nggak usah, apa langsung negaranya aja? Negaranya aja lah. Kita hapus aja ya, biar enak nih, USA. Nah, berarti kalau di Beautiful Shop kan sebenarnya gini, ketika aneh soto gitu ya, soto table gitu ya. Di atas tadi udah ya. Soto panjang banget, Bro. Iya, cuy. Kalau Ya, kita ini nggak soto table kan berarti gue dapet table ini yang sama kayak gini. ya. Nah, misalnya gue mau dari table ke body gitu ya. Body dapat nggak? Ini dapat juga nih. Tuh, not Amerika macam-macam. Oh ya. Terus kita mau ngambil lagi yang Word itu tadi. Yang ini nggak kehapus, soalnya gue ngapusnya di sini. Ya, not Amerika udah ikut aja dulu lah ya. Nah, ikut. Ya. Nah, terus mana nih? Kita kan berarti udah sampai dalamnya nih. Berarti kita udah nyampe, kalau divisualisasikan di sini tuh kita udah nyampe sini nih, posisi kita bisa ngelihat anaknya. Bisa ngeliat ya per kontinen tadi itu ya. Betul. Oke. Nah, ini isinya kan banyak nih, TR. Nah, masing-masing TR ini mewakili satu row. Ya, TR itu singkatannya table row juga maksudnya. Berarti PR itu table row. TR itu table row. Gitu. T-body kan isi nih, tadi kan ada T-head itu kolom ininya. Nah, ini berarti kita gimana caranya merubah TR ini biar nanti jadi apa ya? Jadi baris itu nanti misalnya di baris di dalam bentuk list atau apa gitu. Berarti kita harus iterasi satu-satu gitu. Satu-satu gitu ya. Ini kita bisa gini juga ngasih find all, berarti kita ambil TR-nya. Nah, ini udah jadi, kalau kayak gini kan udah jadi list ya. Ini list 1. Coba kita dapat berapa ini, coba kita langsung namain aja kali ya, rows gitu ya. Soto rows, soto row. Kemudian lu buka soto row-nya. Coba kita berapa isinya 223. Terusnya ya ke bawah ya. Kira-kira doang ini, kira-kira baris ke sininya ada 223. Jadi kalau nggak ngitung. Pokoknya kalau ini kita akses kan bisa jadinya nih. Misalnya kita mau coba lihat satu dulu. Oh, ini row 1 Amerika, ya kan? Row 0 tapi row 1, row kedua South Amerika, 3 macam-macam tuh kan. Ya udah, kita tinggal iterasi aja, iterasi dari masing-masing row ini biar bentuknya array of list aja deh gitu misalnya ya. Yang nanti bisa kita masukin data frame gitu. Ya. Oke kan? Coba lanjut aja, Bah. Sekalian coba, Bah. Langsung iterasi, Bah. Coba deh, lu sebelum iterasi kita perhatikan dulu nih. Kita udah dapat row nih. Tapi lu lihat deh, ini angka-angkanya kan kayaknya nih 1,3 ini yang angka yang paling gede nih gitu kan. Angka jumlah kasusnya. Nah, ini nggak ada tandanya nih. Ini jadi kita harus ngapalin urutannya aja nih. Berarti TD1 apa TD2? TD2 berarti nama regionnya, nama wilayahnya. TD3 ini nama apanya gitu. Jadi kita ngapalin. Tapi bisa tanpa harus ngapalin kan bisa nyontek tabel yang udah ada kan nanti pas kita nambahin kolomnya. Misalnya kita apa namanya? Kita gini bisa nggak sih? Ya kan TD1 nih gitu kan.
Nah, misalnya gini kan, satu apa nih tadi? Oh, 2 Asia gitu ya. Ya, Yang 2 Asia. kedua kita kayaknya nih yang 3 jumlah ininya deh, total case-nya ya. total case-nya paling. Nah, 3 apa nih? 3. Udah dapet ini kan. Nah, sebenarnya udah langsung iterasi aja kita. Kita bikin iterasi aja. For rows in soto roast gitu ya. Terus Coba kita print dulu deh. Kita print rows-nya. dulu nama-nama negara. Negara apa tadi? 1 apa 2 ya? Satu. 1 ya, 1 ya. Kita ambil isinya aja Yud, nggak usah sama ininya, nggak usah sama TD-nya. TD-TD-nya, nggak usah. Oke. Oh, kayaknya bukan Oh, 1 deh. Bukan 2 1. coba. Coba 2. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Oh, enggak juga. 1. Tadi 1 kosong. Oh, coba ini nggak usah dulu. Enggak, itu soto roast 3 lo soalnya di depan lo batasin tuh. Ya. Wah, Hah? Oh nah iya. itu. Lo batasin di situnya. Ini kagak usah. Ini roast ini harusnya. Ah, gitu. Ini kan iterasi ini kan, kita mau iterasi ini, dan ini terus kita dapat misalnya 1 kalau nggak salah. 1 gitu ya. Ini kita Ah, bener kan? langsung isinya aja. Tuh String aja. kan, kita dapat nama-nama negaranya. Oh, gitu ya. Ya kan? Berarti 160 sekian itu semua termasuk region tadi itu ya? Iya, termasuk 200 lebih tadi. 200 sekian, 200 sekian itu termasuk Mm-mm. region itu. Karena nggak kita potong waktu kita pakai visual Iya. tadi itu ya. Oke. Visual Ya code. udah kita bikin ini dulu ya. Soto datanya ya. Nanti Ya, kita ya, taruh ya. di sini aja. Ya, simpan di situ aja nanti. Jadi kita bikinnya kali kayak gini kali. Soto data. Kamu pakai apa? Pen apa pakai apa? Pen aja kali ya. Pen. Kita bikin nama kolomnya pertama apa nih? Nama yang mau diambil. Negara. Negara deh nggak apa-apa. Nanti region biar jadi satu aja. Bahasa Countries. Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Saya Inggris lah nanti biar gampang. Biar kerenan dikit. Kadang kita juga susah loh kalau data itu di Indonesia kan gitu. Gini ya. Oke. Terus kita jangan gegabah deh. Coba 1 dulu. Satu dulu. Soto datanya ini muncul nggak? Tuh, oke, masuk. Ya, nanti yang nonon ini kayaknya nggak perlu dipakai nih. Terus Drop aja langsung di situ bisa nggak? apalagi total 2 Itu ya. aja contek yang itu, Bah. Iya, kayaknya urut ya. Contek yang di tabel itunya. Iya. Bener nggak total? Ya harusnya sama total. Ini lu New butuh ini case. nggak sih? Tadi sebentar, coba naik ke atas, yang kita lihat yang tabel coronavirus tadi. Yang world meter-nya. Coba yang naik ke atas, scroll ke atas yang di nomor 1-nya. Enggak, turun. Sorry, tadi Asia kan ya? Oke. Ya udah, kita udah dapet ini kan, row ini. Kita dapet ke kanannya aja nih, urutannya apa aja. Ya, coba. Ya. Total case, new case, bener-bener. Oh, new case ya. Sebenarnya new case perlu nggak nanti? Enggak sih. Nggak tahu ya. Ya, tapi nanti kan lu bingung juga kita mau nyari yang terakhir, misalkan kita pakai row yang keberapa. Masukin aja dulu kali ya. Masukin dulu aja, total debt. Total debt sih, nanti kita salah itunya lagi. Mau kasih total. Total case, total debt. Sesuaiin aja sama itunya. Terus apa lagi? Itu stringnya, itunya apa? Indeksnya. Total recover, total sembuh. Total recover, Okay. active case. Tapi kan ini sebenarnya datanya per tanggal ini. Ya, kalau kita ngomongin ada transaksi lagi. Data yang berjalan ini new case itu kan berjalan nih. Ya, tapi kalau yang total cash kan akumulatif nih, berarti dari awal adanya pandemi ini sampai tanggal ini itu kan gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita catat aja dulu. Catat dulu aja nanti mau recover. Active case-nya mana tadi? Enggak. Ya, ntar 5, 6. Urutannya gimana? Total recover baru active case. Serious critical. Baru active case. Serious critical. Bisa gitu ya? Asik juga kita berarti kalau nyari-nyari data gitu ya. Serius critical.
Total total cash cash per 1 M. per 1 million. Apa nih? Cash rate gitu aja ya? Apa? Cash Cash rate. Enggak, itu dia masih belum rasio itu. ya per M. Tulis apa adanya dulu deh. Nanti Ya, kita ditulis aja. Oke, terus Debt. total debt. Oke. Debt rate. Oh, ini bukan debt. Ini rate atau total Bukan rate, debt-nya? Oh, bukan total rate dia. ya. Bukan Berarti rate kan soalnya. cash per M, sorry. Ini Cash cash per M. Ini debt per M. Oke. Oke. Terus total test Total per M. Debt itu. Total rusa per million. Total test Per per M. M. Nah, ini karena ininya urut 012. Ini tadi kan kayak ini indeks 0, Indeks 1, 0. 2, 3. Makanya ini tuh kayaknya urut. 0 kan nggak kita pakai nih. Ya, nggak kepake Nggak tadi usah. kan. Yang 0, non tadi isinya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi deh. Kita convert ke data frame. Soto. Data frame. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jadi loh orang itu, listnya udah jadi. PD lupa. PD-nya nggak gitu. Wes. Salah, ini country-nya nggak muncul ya? Oh, Berarti muncul masih tapi yang nggak ngacak urut. tuh. Ngacak nih. Ngacak. Karena Soalnya dia non-nya kan hilang tuh. nggak Dia yang masalah lah. total itu. Enggak, ini kayaknya per abjad nih dia. A, C, C, D, M, N. Oh iya. Soalnya kalau dictionary kan jadi ini nih. Ya nggak masalah lah ya. Tapi ntar kita bersihin lagi lah itu ya. Mau kita urutin sekalian? Atau Salah. ini sekalian kita hilangin yang itunya. Yang di country non, kita nggak pakai tuh nanti tuh. Kemungkinan. Oke, kita urutin dulu biar mudah deh. Alah. Kita ambil country-nya dulu. Manual deh. Country. Biar ada kerjaan. Terus urutannya total. New cash. New debt. Oh, pakai ini aja cuy. Ini kan udah urut ya? Nih. Ini udah urut nih. Nah, ini kan udah urut. Kita ambil suatu data satu. Key-nya. Tuh, kita copy aja. Kayak tadi itu yang di awal itu ya? Iya. Ya, nggak jadi ada kerjaan deh. Udah, oke, soto. Nah, ini udah urut. Yang ini kita mau bersihin sekalian. Yang nggak ada, yang country non, delete aja. Ini country non tuh apa ya? Coba deh, kita cross check dulu deh, bener nggak deh? USA 1988. Oh, bener ya? Oke, yang atas bener. itu dia, yang atas itu dia. Enggak, ya maksudnya kita kan mau ngambil negaranya. Oh iya, benar-benar. Ya, tapi takutnya ini ketuker gitu, ya? berhasil 676. Oke, bener. Kita pede yang ngapus yang non ya. Ya. Sama nanti kita langsung ngilangin data cleaning sekalian itu, Pak. Non sama NaN kita jadi 0 aja. Oke. Fill sama apa di fill ya? Namanya itu bahasanya. Copy dulu aja, Pak. Ini nonnya tuh teks ya? Nonnya tuh teks apa bukan sih? Coba dicek. Deh. Jangan-jangan enggak. Ini kenapa tidak bisa? Coba kita ambil USA. Sorry, ini harus kita ulang ya. Soto. Karena ini. Oke, benar. Pakai ini aja lah, ini ya. Nih. Iya kan, udah. Kita mau jadiin apa nih? Ilok aja kali ya, ilok. Boleh. Kolom ke kayaknya yang non di atas semua ya? Di atas semua. Oke, di ilok aja dari
kolom ke berapa nih? 6. 6 ya. 6 apa 7? 7 dong mulainya. 7 mulainya 7 pasti. 7. Mulainya 6 6 6 6 6. 6. 6 6 mulainya dari 6. Oh, enggak 7 bener. 7. Udah 7 kita Word mau dipakai juga apa USL langsung? Kalau USL 8 langsung. 8 aja deh. Kan sebenarnya total nih kalau kita nanti jumlah lagi juga ketemunya segitu juga. Toh juga kita udah simpen di DF Soto kan. Kita copy dulu aja, Bang. Nanti seandainya kita perlu kan kita bisa. Ya udah, ini kita udah punya ini, ya kan? Kita bikin DF Soto udah punya ini. Lumayan lah ya. Terus kita ganti non sama yang angka. Kan itu ada NaN kalau nggak salah. Bentar Yud. Ini Cina segini ya? 46 gitu, 370. Oh, karena memang dia udah cash-nya udah nggak ada ya. 70 ini. Sementara yang dilaporkan nggak ada. Enggak, ini kan yang ini apa nih? Total test nih. Kok total test 3 doang? Ada yang dilaporkan nggak sih? Cina. Coba cari Cina. Oh, emang kosong cuy. Wah, curang dia ya. Curang dia nggak ngelaporin. Ya kan ada yang nggak dilaporin. Laporannya tidak benar gitu ya kalau dilaporin Bun. Ya udah WHO nggak berani bilang cuy. Memang tadi gitu putus ya. Lagi. Tadi putus lagi duitnya. Memang gitulah ya itu ya. Itu kalau lo berarti ini aku ada plus-plus gini ya. Ini teks ini sebenarnya nih berarti ini. Ya. Ini kalau angka beneran nggak plus gini. Cek dulu deh, itu angka nggak beneran total tuh type-nya. Jangan-jangan ya, teks juga, string juga. Soalnya waktu lu ngambil tadi di atas kan string tuh. Iya, string. Makanya sebenarnya gini nih. Mau diulang lagi nggak sih? Kita convert langsung di sini ya. Oh iya, boleh. Biar memastikan ini. Kita kan tahu yang selain itu kan integer semua kan harusnya kan logikanya. Kalau beautiful shop ininya string doang ya. Bentar. String. Emang dia bacanya itu doang sih, baca isinya tuh kayaknya. Nggak tahu deh kalau bisa. Tapi udah kita pura-puranya nggak tahu deh. Ini kayaknya integer semua ya. Kita ngerubahnya setelah di luar, Bah. Udah jadi data tadi. Bisa kan juga. Bisa juga pakai STF itu. Bisa juga. Integernya 2 kali tuh, Bah, yang total test. Oh iya. Bisa juga. Harusnya sih di Panda aja ya langsung ya. Di Panda saja daripada kita ngerubah atas lagi. Ya ini kita memberitahu cara yang salah sih. Yang cara yang kurang efisien. Siapa tahu bagus terjadinya. Iya. Kan nggak tahu juga. Ini kita simpan dulu deh. Takutnya ini malah ngaco kan. Kita simpan dulu CSV. Bener nggak sih? Apa pakai? Nyambung deh. Ya, udah ya. Wordometer bacanya susah cuy. Oke, coba kita run ulang. Tuh kan error kan? Nggak bisa. Tuh kan, soalnya dia nggak bisa di-convert nih. Soalnya ada koma ini, Yud. Titik koma ini kan dibaca string nih sama dia. Kita harus ngilangin ini dulu. Gitu. Kayaknya kalau di Panda juga harus ngilangin ini juga akhirnya. Gitu. Data cleaning juga dulu kan? Ya ini maksudnya ya udah. Kita hapus ini. Mau sekalian kali ya? Nanti kita bikin ini aja. Ini koma ya? Potong aja nanti. Kita replace aja, string replace aja. Nih kalau setting replace Python ini kita langsung replace yang apa namanya? Yang koma ini, koma di angka itu gitu ya. Terus biar dia ini Python kan bener. Nah, itu. Jadi misalnya gini, tadi mana nih? Tadi ini kan teks ini gitu ya. Terus kita replace komanya biar jadi 0. 0 pakai spasi. Nah, ini kan hilang nih. Iya. Nah, udah kita tambahin ini aja. Satu. Di setelah ini. Coba di-cut dulu aja itu, nanti kita buka yang baru di situ. Tanggung nih. Ya, kayak gini lah intinya. Ini jadi panjang banget nih jadinya. Harusnya kita bikin fungsi aja. Udah kayak gini. Gitu ya. Yang non nggak bisa akhirnya. Gitu.
Kendalanya akhirnya yang non Ah. ini nggak bisa. Berarti kalau kayak gini kita bikin dulu nge-replace dulu non sama NaN tadi jadi nol. Berarti harus bikin fungsi dulu gitu. Kita maksudnya bikin fungsi ngecek kalau itu non jadi nol Diganti gitu ya. ya. Kita NaN jadi bikin nol. fungsi apa ini enak namanya, kasih bumbu kali ya, bumbu lah, bumbu kecap. Ngaco kalau ngasih nama bumbu kecap, inputnya adalah input lah gitu ya. Input teks. Nah, inputnya ini. Oke. Returnnya ini kan gini kan, sebenarnya kita mau ini kan. Nah, cuma ada kondisi yang dia apa namanya non. Non. Nah, hasil kita hasilnya if type of input text Sama dengan kalau string ya, kalau string langsung aja, kalau string pasti langsung diginiin. Oke. Tapi kalau nggak string berarti dia kemungkinan kan non tuh langsung aja nol. Oh, ini hasilnya, hasil sama dengan gini. Oke. Ini kalau cara if yang panjang ya, sebenarnya ada yang singkat sih. Oh, hasil. Gitu. Coba kita jadi enggak bumbu kecap kita tes pakai yang angka tadi ya. Kita lupa angkanya berapa, tapi gini aja deh. Misalnya 3, ini gitu ya. Bisa nggak dia? Nol malah. Karena nolnya juga harusnya itu kali bukan? Bentar. Salah. STR. Bener. Hasilnya kita taruh di sini dulu deh. Hasil. Sebenarnya kayak gini juga bisa sih. Jadi kalau dia error, hasilnya pasti yang diambil di atas. Nah, tapi gitu. ini masih error. Kenapa? Gitu. Salah cuy. Bentar. Kalau kita input ini, nah hasilnya ini. Kemudian kalau misalnya kita nggak pakai replace dulu ya. Jangan-jangan replace-nya salah. Oh, 0. Berarti ininya, if-nya itu nggak kebaca di sini nih. Kenapa dia sama dengan nggak ini? Gitu. Apakah ada solusi? STR itu tulisan kan, dia dibacanya bukan STR. Ya, misalnya gini kan. Misalnya Nah, gini kalau tadi. lo mau bikin STR tadi Oh, itu dia pakai INT, pakai kurung itu nggak? Itu maksud gua. pakai ini. Sorry. Gini ya, harusnya ya. Rasanya ya, coba Oh lihat. iya, salah. Makanya nggak usah Ya dikasih benar, titik. nggak pakai titik itu tuh. Nah, coba kalau misalnya dia angkanya ngaco nih, bukan teks gitu ya. Selain teks kan. Oh, ini hasilnya harusnya 0 dong returnnya. Oh, ini kan teks juga ya. X juga itu tadi. Misalkan angka 3 coba. 3. Atau non, coba tulis non di situ. 0, udah benar. Benar. Berarti NA coba. NaN coba. NaN di sini nggak bisa. NaN Bisa kan ya? di tipe data di itu do. Nanti Tapi ada kalau yang NaN misalnya juga coba. kita isi gini, kita isi array kan 0 juga nih, gitu. Jadi dia pasti, pokoknya nah kita mungkin bikin ini aja kali ya. Kalau misalnya dia input tipenya udah integer gitu ya. Integer itu int ya. Dia langsung hasilnya ini gitu. Jadi kalau misalnya aneh input 54 gitu ya. 54 benar gitu, enggak 0. Tapi kalau 54 gini, nah hasilnya harusnya angka dong. Harusnya ini ya. INT depannya lagi nanti. INT ini kita belum jadikan integer nih. Nah, harusnya gini. Nah, bener. Ya. Nah, dari sini kita masukkan ke yang tadi. Gitu.
Ya, udah selanjutnya ngetik. Sat. Manual ya. Oke, udah ya. Soto data masuk. Nice. Tapi tadi yang ini gimana? Yang tadi yang plus-plus itu Enak-enak. akhirnya jadi 0 karena Loh, dia kok jadi nol semua ya? ada Oh, tanda karena ada ininya. plus depannya ya. Misalnya kita ini tadi apa? Eksperimen dulu kan ada plus 54 gini ya. Oh, plus Enggak 54 itu. harusnya sih nggak 0 ya. Kok bisa nol ya? Atau kernelnya coba di restart dulu. Siapa tahu dari awal itunya ada. Enggak. Coba. Kenapa ini 0 semua? String. Kita munculin string awalnya. Berarti kan inputnya string kan. Kalau dia string, otomatis dia ke replace. Dan jadi integer. Tapi itu juga iya, kok bisa nol ya? Coba kita ini dulu deh. Ambil satu ya. Ambil satu. Soto roast ke 0. Kemudian TD ke berapa tadi? 4 misalnya. Itu kan string. Oh, error tadi. Find all dulu. Find all. TD. Gitu kan. Bener nggak sih tadi? Oh, tebut. Soto roast ke 1. Hasilnya ini. Kemudian kita masuk ke find all TD ke ininya ini langsung 4. Nah, gini kan. Kenapa dia jadi 0? Bumbu kecap. Nah, itu kan 0 kan. Berarti ada yang salah dengan fungsi ini, Yud. Gitu. Ini tipenya apa coba? Tuh. Oh, karena dia tipenya enggak itu, cuy. Wah, kita jadi belajar baru nih. Ternyata hasilnya string nih. Tapi ini tipe stringnya ini yang beda, bukan yang STR. PS4 elemen. Coba ganti semua pakai itu. Nah, Di devnya. Kita harus bikin kondisi ini juga nih berarti, ya kan? Ini bisa kayak gini nggak sih? Coba aja. Apa navigable string kali namanya? Bukan yang depannya. Coba ya. Salah. Enggak pakai itu dong, enggak pakai kutip dong, Bah. Kayak tadi itu jadinya. Enggak pakai ya? Oh iya, bener. Lupa. Nah, jadi itu doang tadi. Tuh. Coba di value error. Apa lagi nih? Apa nih? Oh, ada juga Yud yang kasusnya dia koma 6. Oh. Nah, komanya hilang ya. Emang ada ya yang koma 6 gitu ya? Berapa tadi angkanya? 51,6. Coba. Total terakhir. Koma 6 apa koma 5? Koma 6. Tadi itu bener yang tadi. Yang total ini. Tadi itu. Ini koma 5 tapi. Coba cari koma 6. Pokoknya berarti ini kayaknya kolom ini ke bawah deh tadi deh. Coba itu ya. Yang kolom yang kosong-kosong itu loh, Bah. Iya. Tadi gue bilang yang ini, si len soto data ini kan ada len soto data. Soto roast ini kan ada 223 ya kan. Coba kita indeks terakhir ini. Tadi sih kayaknya errornya masih di atas sih. Nih, ada nggak 10,6? Masih ya. Tadi errornya di sini nih. Ini kan kita udah berhasil iterasi nih sebenarnya. Cuma dia cuma dapat ini doang 7 doang. Berarti cuma dapat segini doang. Berarti kemungkinan di iterasi ke-8 dia error tuh. Jadi setelah iterasi ke-8 itu kita tinggal soto roast 8. Ke-7 ya berarti ya. 7. Nih 51,6. Total word row. Berarti ya. yang tadi itu. Total ini kan 51,6 ya. Ini berarti jadinya kan float ya, bukan integer. Kalau kita buletin nanti kan jadi ini berarti
Coba kita nggak usah pakai integer, pakai float aja di atas. Ya, tapi kan berarti ini kolom keberapa nih? Ganti itunya aja tadi, Bah, yang semua Ya, sama itu. ya. Yang di sini. Di sini nih. Pakai float aja Enggak, yang semua dia berarti. pakai float aja biar kesimpan dia. Berarti semua float. 0,0 gitu jadinya ya. Ya nggak apa-apa deh. Ntar yang Float di round gitu ya coba. Float dibalikin di round gampang gitu. gitu ya. Dibalikin lebih gampang lah dibandingin. Yang penting ke store dulu dia ininya. Oke. Ini udahlah, ini bener lah. Oke. Masih error tuh. Wah, ada yang ini nih. NA nggak bisa nih. Itu yang tadi gue bilang. Iya Berarti kan? bikin satu lagi. Selain Udah. dia tipe. Enggak, kalau ini kan kayaknya berarti yang error nih kan berarti tidak dapat mengkonversi string ke float NA gitu ya. Iya kan, nggak bisa. Yang NA itu nggak bisa ya. Berarti terserah kita mau bikin kondisi lagi atau kita udah yakin ini semua nih. Kita bikin exception error aja. Jadi bikin exception error tuh kayak gini, try. Jadi error handlingnya itu gini, try. Gini ya. Oke. Terus udah pokoknya kalau error hasilnya Exception 0 jadi gitu ada. Hasilnya error. Hasilnya 0 kalau error gitu. Gitu. Coba run. Tapi yang penting kayak ini sih kita udah yakin bahwa datanya itu kalau nggak ini terus yang koma itu tadi bentuknya ya. Terus atau yang NaN non kosong gitu ya. kosong. Atau selain itu gitu. Tadi gue nemuin sih cuma 2 tadi, yang non udah ada. Iya. Tipe non, NaN tadi ada, terus baru nemu tadi itu yang koma. Belum Berarti, nemu yang aneh lagi yang di luar itu. Ya kalau kayak gini berarti udah nggak mengabaikan bentuk yang lain nih deh. Pokoknya yang diperhatikan ini kita taruh di sini berarti hasil awalnya ini. Berarti mengabaikan yang di luar ini tadi, kalau error hasilnya 0 gitu. Ya, kita coba dulu. Gitu ya. Berarti sebenarnya tapi ini selain brutal ini cara ini tuh. Iya, tapi sebenarnya selain bikin di sini, sebenarnya kan lebih mudah kita untuk selesaikan waktu udah tadi kita save tadi jadi yang meter itu. Bersihinnya di Pandas gitu kan ya. Nah, ini enggak error nih. Bisa seperti itu. Ini udah jadi ya. Kita frame. Udah, alhamdulillah. Tinggal ke Tapi sini. save-nya jangan yang tadi Pandas tadi itu. Nih. Tuh, yuk. Cuma dia float ya, yang active cache-nya gitu macam-macam. Lumayan lah ya. Anjir, jadi ya. Bisa ya. Nggak perlu satu-satu, Bah. Itu jangan disimpan nih yang bawah. Yang ini kita simpan aja 2 gitu. Dari 2. Kayaknya bener nggak nih angkanya nih? Coba di cross check sih 1988545. Takutnya kan dia jadi magic gitu berubah. Enggak bener. Cuma dia tipenya float doang ya. Ntar kita harus ubah jadi integer. Kalau float di integer gampang gitu. Dari sini kan bisa semua kan? Tapi country-nya kita tinggal satu hal ini untuk menghubungkan data ini sama data yang tadi kita ambil di mana? Di Legatum itu, Prosperity Index. Kita cuma butuh ID tadi itu, ID negara. Kita harus bisa bikin ID negara itu sama. Sehingga nanti datanya bisa kita match. Tapi kemungkinan kita harus ganti nama country yang USA. Karena di sana kan namanya beda tuh, United States kalau nggak salah. Iya, di sini nggak ada isocode ya? Nggak ada isocode. Tadi namanya itu isocode. Isocode. Kayaknya sih kalau yang ini sama sih, kecuali UK, USA. Sana kayaknya United States gitu ya. UK itu kayaknya nanti tinggal dilihat aja deh. Itu nanti pembahasan berikutnya yuk. Kira-kira pas data ini gimana. Ini kan udah sampai nyari data nih. Data sampai kita nyimpen jadi 2 nih. Akhirnya kita punya 2 file ini. Punya 2 file. 3 file index sama yang tipe beda tadi 1 ya? Iya. Ini kita belum simpen. Nah, ya kan. Jadi punya 3 kita. Nah, lumayan ya. Ini sama ini. Nah. Yang ini yang CSV-nya. Itu yang CSV. Kita copy aja deh.
Data. Kita bikin folder dulu nanti. Ini buat besok analisis ya. Nice. Kita analisisnya kayaknya cocokologi ya. Iya, cocokologi. Iya. Asumsi. Karena kan nggak bisa juga kita bilang itu yang benar-benar gimana. Ya kita cuma cocokologi aja ntar. Mudah-mudahan cocok lah. Ardian gimana, Yan? Lumayan paham sih, Mas. Tanya kan dulu sering buat web kan, jadi HTML itu lumayan ngerti sih. Gue belum ada dasar soalnya, jadi ini ilmu yang baru nih. Nanti mungkin dalemin lagi nih HTML kayak gimana nih. Mantap Mas Baktiar penjelasannya. Iya. Mas Ardian aslinya udah master loh ini loh. Wah, master apa? Kalau aku belajarnya ini aja, belajar sendiri. Jadi ilmunya cekadut, harus googling, ilmu googling aja sih. Wah, sama, aku juga sering Google juga kan, tak overflow. Tapi oke nih ya, hari ini ya kita sampai ke bahasan dapat data. Jadi kita hari ini bisa dapat 3 file CSV tadi dari 2 website ya. Satunya itu yang Prosperity Index, satunya Worldometer tadi. Oke, nanti kita mungkin besok minggu depan kali ya, kita bikin yang sesi cleaning sama analisis lainnya ya kali ya, Bah ya? Siap. Nanti sama Ardian juga nanti ikut sekalian. Nanti kalau misalkan ada tanya aja langsung di komentar atau mana ya. Nanti kita bikin medianya. Jadi teman-teman bisa nanti sekalian bertanya. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, ya kita googling lagi kayak seperti ini. Ada lagi yang mau dikomentarin sebelum kita tutup dulu sesinya ini? Nggak ada sih. Ada ya? Cukup ya? Oke, ya udah. Makasih ya semuanya ya. Kita tutup sesinya ini. Oke, Mas.